Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I am fine too. Who is absent today? Alhamdulillah. Before we start the lesson today, let us pray first. Begin. Finish. Ya anak-anak, kalian di sini ada yang pernah nggak ditegur guru gara-gara datang sekolah terlambat? Ayo siapa ngacung? Nggak ada ya, nggak ada yang mau ngaku maksudnya ya. Baik-baik. Kalian tahu nggak sih artinya guru negur kalian karena kalian telat itu karena apa? Kira-kira bermanfaat nggak tegurannya itu? Bermanfaat. Kedisiplinan itu akan kalian pakai pada saat kalian bekerja. Kalau kalian selalu datang tepat waktu, nggak pernah telat kalau menyelesaikan tugas, pandai mengatur waktu, bukannya nggak mungkin ya kita jadi orang yang sukses. Amin. Nah, kalau misalkan kalian nih di sini ada yang mau jadi pengusaha, disiplin itu juga penting agar pemasukan dan pengeluaran bisa diatur sedemikian rupa sehingga duit bisa terus diputar untuk menjaga kelangsungan usaha. Selain itu, kedisiplinan juga wajib diterapkan agar diteladani oleh anak buah kalian. Seperti itu ya. Nggak hanya mata pelajaran di kelas, guru yang sering banget memberi kalian nasihat itu berarti itu sayang sama kalian ya. Jangan pernah kalian tuh menyerah gitu. Untuk kelancaran karir kalian kelak, nasihat itu sangat berguna sekali untuk menanamkan semangat kalian sendiri ya, terutama untuk kalian-kalian yang mau jadi pengusaha. Seperti itu. Karena yang kita ketahui kan menjadi pengusaha itu kan pasti mengalami tekanan ya. Pada saat itu nasihat dari guru-guru kalian untuk pantang menyerah ini harus diingat agar semangat tak gampang goyah. Seperti itu. Nah, nasihat kerjasama di sini tentu bukan berarti nyontek pas ujian, tapi bekerja sama dalam kelompok belajar agar sama-sama mendapat pengetahuan baru dan tugas selesai dengan lebih baik. Dalam berkarir, kerjasama mutlak diperlukan dengan kolega agar pekerjaan cepat selesai dan hasilnya memuaskan. Bahkan dalam bekerja sama ini bisa muncul jiwa kepemimpinan. Lanjut. Pastinya kalian itu harus menghormati yang lebih tua ya. Guru meminta murid menghormati orang yang lebih tua bukan berarti dia gila hormat. Ada manfaat khusus bagi mereka yang lebih muda jika menghormati orang tua. Saat menjadi pegawai, menghormati atasan atau rekan kerja yang lebih tua pasti membuat kita mendapat penghargaan di mata mereka karena dianggap tahu sopan santun. Tapi ingat, menghormati bukan berarti mengiyakan apa saja perkataan mereka. Ya, jadi kalau misalkan kalian disuruh nyemplung sumur gitu, sana nyemplung sumur gitu, kalian mau aja, itu namanya bukan hormat, tapi kalian tuh bodoh, gitu ya. Nah, terus ada sikap harus jujur. Kalau di sekolah ada kantin kejujuran, kalian bayar apa yang kalian ambil. Contohnya kalian beli gorengan 3, kalian juga harus bayar 3, jangan bayar 1. Karena kalau kita jujur itu pastinya di masyarakat luas kita pasti dihargai. Ya.
Dan tentunya kita harus peduli terhadap orang lain, peduli terhadap teman, seperti itu ya. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk bersimpati dan berempati. Saat teman kesusahan karena sakit, misalnya, saya meminta kalian untuk menjenguk dan mengumpulkan donasi. Itu tuh penting karena kepedulian terhadap rekan kerja, pekerjaan menjadi modal penting buat diri sendiri, seperti itu ya. Nah, yang terakhir kalian itu harus rajin. Kayaknya nggak ada ya guru yang nggak nyuruh muridnya untuk rajin, khususnya rajin belajar. Bahkan ada loh nilai kerajinan di rapor kan ada ya. Ya, walau kerajinan nggak mempengaruhi kenaikan kelas, tapi tetap saja kalau nilainya C kita kena. Baiklah anak-anak, kita mulai masuk ke pelajaran hari ini. Coba kalian fokus ke layar yang sudah saya tampilkan ya. Di sini kalian lihat ada pen ya, pen. Lalu ada pisau. Apa bahasa Inggrisnya pisau? Knife. Ya, benar. Yang coklat ini apa? Cake. Lalu ada drink. Drink ya. Lalu kemudian yang terakhir ada car, mobil. Kalau kalian lihat kelima gambar tersebut, kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa? Teks naratif. No, bukan. Ya, teks apa? Deskriptif. Are you sure? Bukan. Kita bukan mau bahas teks deskriptif ya, karena teks deskriptif itu minggu kemarin sudah kita bahas. Gak mungkin kita tinggal minggu bahas teks deskriptif ya. Terus teks apa lagi? Ayo. Ya. Oh, teks prosedur. Benar sekali, 100. Pintar. Teks prosedur ya. Sebelum saya mainkan slide-nya, saya mau tanya nih sama kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Apa maksud dari teks prosedur itu apa? Seperti itu. Kalian berikan penjelasan yang ya biasalah, nggak usah rumit-rumit dengan bahasa kalian sendiri. Apa? Teks cara membuat. Ya, tetapi kurang tepat jawabannya. Apa? Teks cara membuat apa? Gitu. Teks cara menggunakan. Ya, benar. Kurang tepat, tapi kurang tepat. Apalagi? Sudah? Tidak ada yang mau menjawab lagi? Kalau kalian jawabannya benar, maka kalian akan mendapatkan poin. Saya akan tulis kalian sesuai di absen ya. Saya akan kasih nilai kalian. Saya akan masukkan ke rapat kalian. Ayo, apa lagi? What is procedure text? Procedure text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Dalam bahasa Indonesia, definisi prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan, atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tadi ada yang jawab cara memakai, cara membuat gitu ya. Itu benar, saya tidak menyalahkan, tetapi kurang tepat seperti itu. Biasanya jenis teks ini diawali dengan frasa how to.
Misalnya, how to make a cup of tea, atau how to make a cup of coffee, ataupun how to operate an oven. Seperti itu ya. Prosedur teks itu juga banyak terdapat di buku masakan dan buku petunjuk. Kalau kalian ke Gramedia beli buku resep 99 resep masakan Indonesia. Itu berarti isinya tentang teks prosedur. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Ya, baik. The purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done through sequence of steps. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, tujuan prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Gak mungkin kan kalian itu, misalkan kalian gak bisa cara nyalain laptop itu gimana, terus kalian itu tiba-tiba dibuka, dipencet-pencet gitu kan gak mungkin ya. Kalian pasti butuh tutor, kalian butuh membaca prosedur gitu ya, prosedur penggunaan seperti itu. Dengan kata lain, prosedur teks ini digunakan untuk menguraikan satu persatu bagaimana sesuatu dapat dibuat atau dicapai. Nah, ini seperti halnya kalian membuat membuat apa biasanya kalian yang booming sekarang ini apa? Seblak ya, seblak. Kalian membuat seblak Rafael. Itu apa kalian tiba-tiba dicemplung-cemplungin gitu? Apa gitu? Enggak kan ya? Pasti kalian nih lihat videonya dulu. Rafael bikinnya tuh direbus dulu apa gimana? Gitu ya. Nah, kalian itu sama halnya kalau kalian melihat video TikTok Rafael itu cara membuat seblak itu, kalian sama halnya melihat prosedur teks. Maka dari itu kalian akan lebih mudah dalam memahami dan membaca petunjuk cara melakukan sesuatu dengan urutan yang benar. Nah, prosedur teks ini terdiri dari beberapa aspek juga ya. Kira-kira aspek apa aja ya yang terdapat dalam teks prosedur? Oke. Pada penulisan prosedur teks dalam bahasa Inggris, terdapat dua aspek penting yang perlu dipahami dan dipelajari, yaitu struktur dan kebahasaannya. Akan saya jelaskan ya setelah ini ya. Nah, ini. Di sini ada structure of procedure text. Terdiri dari 3 bagian. Apa aja ini? Goal, materials, and steps ya. Goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud dan tujuan. Ingin membuat apa, ingin menggunakan apa, seperti itu ya. Yang kedua ada materials. Materials merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kalau misalkan kalian mau membuat how to use ya, how to make omelet or how to make noodle gitu. Pastikan kalian lihat kan ada tulisan bahan dan alat gitu ya. Nah, itu adalah material. Yang terakhir ada steps. Steps, struktur teks prosedur berikutnya adalah steps yang berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Nah, setelah alat dan bahan, pasti yang paling bawah adalah cara membuat. Seperti misalkan kalian membuat es teh ya. Tentunya yang pertama kalian harus menyeduhkan
air panas dulu, lalu tehnya kalian masukkan. Setelah itu bagaimana? Ya, benar. Setelah tehnya dimasukkan, kalian harus menambahkan gula. Ya, setelah gula, jangan lupa kompornya dimatiin. Setelah gula, kalian harus menambahkan tambahkan air bisa, kalau misalkan kemanisan, atau langsung ditambahkan es batu juga bisa. Selera aja, ya. Nah, ini ada kaidah kebahasaan dari prosedur teks, atau kita biasanya menyebutnya dengan language feature, ya. Setelah kalian mengetahui struktur yang terdapat pada prosedur teks, sekarang kita pelajari tentang kaidah kebahasaannya, language feature tadi ya. Apa saja kaidah kebahasaan dari prosedur teks? Yang pertama ada simple present tense, ya. Prosedur teks harus ditulis dengan menggunakan simple present tense. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus pakai simple present tense? Belum tahu ya? Oke, saya jelaskan. Dikarenakan dalam prosedur teks ini terdapat kalimat-kalimat perintah mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. Maka dari itu, kalian harus menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Apakah yang dimaksud kalimat perintah atau imperative sentence pada prosedur teks? Adakah yang tahu? Ya, imperative sentence selalu diawali oleh verb one dan action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Ya, action verb itu kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi, kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimatnya, ya. Contohnya seperti add 3 onions and mix it well. Nah, add 3 onions and mix it well. Kalimat ini diawali oleh verb one add, ya. Dari add tadi itu tidak ada subjek di awal kalimatnya ya untuk teks prosedur. Dan yang ketiga, menggunakan kata hubung atau konektif. Kata penghubung atau konektif digunakan dalam sebuah prosedur teks untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runtut dan mudah dipahami. Sebagai contoh, kalian tahu sendiri kan ya kata penghubung itu apa aja? Ada titik, ya, ada koma. Terus ada apa lagi? Ada titik dua juga. Ya, benar sekali. Contohnya kayak firstly, koma, secondly, koma, then, koma, after that, koma, dan finally. Seperti itu. Yang keempat, kita menggunakan kata keterangan atau yang biasa disebut dengan apa? Adverb. Pinter. Kata keterangan atau adverb digunakan untuk memberikan keterangan waktu. Ada dua jenis kata keterangan atau adverb yang digunakan dalam prosedur teks, yaitu adverb time and adverb manner, ya. Yang pertama itu kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu. Contohnya in 10 minutes and then for 1 hours. Seperti itu ya. Adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya slowly, well, and evenly. Seperti itu. Ada yang ditanyakan?
Belum lagi? Baik. Nah, setelah mengetahui aspek yang harus ada di prosedur teks, sekarang kita akan membahas jenis-jenisnya. Secara garis besar, there are two kinds of procedure text. Jadi teks prosedur dibagi menjadi dua jenis. Apa saja? Yang pertama ada prosedur teks yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya yaitu seperti how to use an air fryer, how to use a dishwasher, how to use a camera, dan prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Contohnya seperti how to play the violin, how to create a website, and how to make rendang. Kalau misalkan saya bikin judul how to use laptop, itu kira-kira masuk ke poin yang mana? Yang pertama, benar sekali. Kalau ada kalimat how to use an air fryer itu masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam material kah, ke dalam goal kah, atau ke dalam step? Ke dalam goal, ya benar sekali. Do you get the point, everyone? Oke. Oke, setelah kita memahami apa saja aspek dan jenis prosedur teks, sekarang waktunya kita perhatikan contoh prosedur teks dalam bahasa Inggris di depan kalian ini ya, di tampilan layar ini ya. Contoh prosedur teks berikut kita bedah berdasarkan ketiga strukturnya. Di sini ada goal. Mana goalnya? How to grow carrots. Apa artinya how to grow carrots? Ada yang tahu? Bagaimana menumbuhkan wortel? Betul sekali. Dan selanjutnya ada apa? Material. Materialnya apa aja ini? Carrot seeds ya, sun, garden patch, soil, shade, shovel, water, and rake. Ini step-step yang harus kita lakukan agar wortel tersebut tumbuh. Yang pertama, turn the dirt over with the shovel until all the dirt looks loose. Step kedua, rake down the dirt until it is all level. Yang ketiga, poke holes with your fingers 10 centimeters apart and 1 centimeters deep in net rows. Kalian ukur 10 cm dari jari kalian. Step keempat, put 4 carrot seeds in every hole so you have more chance of more carrots. Yang kelima, after that, cover your seeds with the leftover dirt until you cannot see them. You must water your seeds very well over they get painted with a watering can or hose. Step ketujuh, the salt shoot up in about 7 to 10 days and salt have to leave coming from each side. If there has been no rain and the soil is dry, water them very well. Step 8. If the plants are too close together, thin them out by pulling out any that are too close together. Then they can grow fabulous. Step yang terakhir. Finally, wait around 15 to 18 weeks for them to grow. Then you can enjoy the yummy carrots.
Jadi kata yang diberi warna ini adalah language feature-nya. Apa saja tadi language feature-nya? Connective, imperative, and adverb. Baik. Yang kuning ini connective ya. Kalau yang hijau imperative sentence. Dan sedangkan yang ungu adalah adverbs. Baik anak-anak, di sini saya akan menayangkan kegiatan saya membuat puding Milo. Kalian bisa tolong disimak dulu ya. Nah, ini dia Nutrijel puding susu rasa coklat. Di sini tertulis memakai gula asli ya. Untuk cara dan langkah pembuatannya ada juga di balik kemasannya. Siapkan dulu air 500 ml. Atau jika kalian memakai hasil lebih supaya hasilnya banyak, itu akan tidak manis ya, tetapi sesuai selera saja. Lalu masukkan bubuk puding Nutrijel coklatnya. Kita masak dengan mendidih, lalu harus diaduk ya. Pastikan bubuk tersebut tidak ada butiran-butirannya karena sudah tercampur dengan air. Kita tunggu hingga mendidih. Sebenarnya sing kata buat sampe kangen sampean. Sehat Ibu panjang umur kami mawon nggih. Kula ngeten Mbak emang kepengin ketemu Ibu Mbak ketemu kula. Nggih, kapan-kapan mawon. Kula ngeten Mbak aku lek yasinan ngeten Mbak aku mampir nang Ibu ngeten kula. Tasik nika yasinan ten kangen mriko mampir ten Bu Sugeng. Kita aduk-aduk hingga tidak ada butiran-butiran yang tersisa ya. Lalu jika dirasa cukup, maka kita akan pindahkan ke piring. Kita pindahkan ke piring cetakan ya. Terlihat kental sekali ya coklatnya. Kita tunggu di suhu ruang hingga dingin ya. Kemudian jika sudah dingin, kita masukkan ke dalam kulkas.
kurang lebih 1 jam. Bisa disajikan secara dipotong-potong atau bahkan kalian mau makan di mangkoknya juga tidak apa-apa ya. Kalian tinggal menambahkan Ya, fla atau anak-anak, susu itu kental tadi manis. saya Seperti membuat itu. video Tersebut menggunakan aplikasi Screenfall. Caranya gampang sekali. Pertama, saya merekam kegiatan saya membuat puding tadi, lalu saya record, saya masukkan suara saya ke dalam video tersebut menggunakan aplikasi Screenfall ya. Jadi di sini ada tugas untuk kalian. Pertama, kalian harus membuat grup. Harus satu grup berisi 10 anak ya. 10 anak, kemudian setiap grup memilih apa yang akan kalian buat. Seperti contohnya layang-layang, noodle, Instagram, and kamera, dan gitar. Oh iya, kalau yang untuk gitar, kamera, dan Instagram ini kalian how to use ya, bukan how to make. Seperti itu. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Setelah kalian tulis, itu kalian harus membuat video menggunakan aplikasi Screenfall seperti yang sudah saya contohkan ya. Dikumpulkan minggu depan. Dari sini ada yang ditanyakan untuk tugas? Ya, tentu saja ditulis terlebih dahulu, lalu kalian ketik ya, diketik, di print. Di print, setelah itu kumpulkan ke saya dan videonya harus diupload di YouTube menggunakan editan aplikasi Screenfall ya. Baik. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Baik. Ya, tidak terasa jam kita hampir habis ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Teks prosedur adalah teks yang memberikan instruksi, informasi, atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Apa ciri-cirinya teks prosedur? Ada kalimat, how to make, or how to use, or how to operate. Ya. Tujuannya teks prosedur apa sih? Menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Apa aja tadi struktur teks prosedur? Goals, material, and steps. Betul sekali. Language feature-nya apa? Simple present tense, imperative sentence, connective, and adverb. Jenis-jenisnya apa aja tadi? Prosedur teks yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Lalu, prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat untuk sekitar ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.